Bab ke-21. Mereka keluar dari salon dan menuju restoran, karena mereka berdua sama-sama lapar belum makan siang hingga jam sudah menunjukkan pukul 2 ini. Gila, lo perawatan apaan lama banget? Keluh Clara. Badan lah. Jawab Galena santai. Lagian, lo ngapain perawatan di salon pengantin? Tanya Clara. Galena tampak terdiam sesaat menatap Clara. Begitupun dengan Clara yang menatap Galena menunggu jawaban. Beberapa detik saling tatap akhirnya Galena menjadi. Gue mau nikah. Clara menatap Galena lalu tertawa. Hahaha lo kalau ngelawak suka lucu nah. Ucapnya sembari memukul-mukul tangan Galena yang ada di atas meja. Gue nggak ngelawak. Ucap Galena menatap Clara. Clara langsung menatap Galena intens mencoba mencari kebohongan. Beneran? Tanya Clara dengan wajah yang masih tak percaya. Muka gue ada kelihatan bohong? Tanya Galena serius. Silakan, ini pesanan Anda. Sebelum Clara menyelesaikan ucapannya, waiters tiba-tiba datang membawa pesanan mereka. Makasih mas. Ucap Clara. Silakan dinikmati. Saya permisi. Waiters itu langsung pergi dari meja mereka. Makan dulu, Cla. Ucap Galena. Mereka makan dengan tenang. Kali ini tidak ada obrolan di antara mereka berdua. Clara sesekali melirik ke arah Galena, menunggu Galena apakah tiba-tiba akan mengatakan bercanda. Ia tunggu sampai makanan habis namun Galena tak mengatakan apapun. Nah, yang lo omongin tadi beneran? Tanya Clara menatap Galena yang sedang minum. Iya Clara. Balas Galena sabar. Jangan-jangan lo Hamidun Yana, makanya mau nikah. Tuding Clara. Sembarangan kalau ngomong. Kesal Galena. Sahabatnya ini ada-ada saja menuduhnya Hamidun, emang orang nikah muda orang yang Hamidun aja. Nggak kan? Oke walaupun gue nggak percaya. Tapi kapan lo nikah? Tanya Clara masih dengan tatapan tak percaya. Besok. Jawab Galena santai. What? Teriak Clara membuat atensi pengunjung restoran menatap mereka berdua yang duduk di pojokan. Lo kebiasaan teriak-teriak, malu dilihatin orang. Kesal Galena. Lo beneran mau nikah besok? Tanya Clara dengan suara lumayan lirih sembari menatap Galena. Iya Clara, besok. Jawab Galena menekankan kata besok. Wah kalau begini gue makin percaya kalau lo lagi ngeperan gue. Lagian mana ada nikah dadakan besok. Calonnya juga siapa coba. Lo aja gak pernah deket sama cowok selama ini. Ucap Clara panjang lebar masih tidak percaya dan malah menganggap Galena sedang ngeperan. Udah, yang penting lo besok datang ke hotel keluarga gue. Soal calon lihat aja besok. Undangannya juga pasti sampai di keluarga lo hari ini. Dan satu lagi, lo harus ingat ini rahasia. Lo jangan ember ke siapapun. Jelas Galena panjang lebar. Beneran? Masih saja Clara menanyakan kebenarannya. Galena yang jengah langsung meninggalkan Clara dan keluar restoran. Tak lupa ia membayar makanan mereka. Di sisi lain Dava tengah berkumpul. Di markas Sonics mereka sedang mengobrol biasa dan sekedar bercanda saja. Tidak ada pembahasan yang penting. Kira-kira nanti di antara kita berlima siapa yang bakalan nikah duluan? Canda Raka. Entahlah pembahasan mereka melenceng jauh. Dari yang tadinya membahas ingin kemana setelah tamat SMA, malah jadi bahas nikah. Dilihat-lihat kayaknya lo dulu deh Ra. Ucap Heru. Lo kan banyak ceweknya Her. Ujar Raka, ya Heru adalah spesial krokodil darat. Alvin. Kafka ikut menyahuti. Nah bener, lo kan udah punya pacar Al, pasti lo duluan. Ucap Raka. Ya Alvin memang sudah memiliki kekasih hati, namanya adalah Bianca. Mereka LDR karena Bianca sekolah di London. London adalah tanah kelahiran ayah dari Bianca, jadi Bianca memilih sekolah di London walaupun harus LDR dengan kekasihnya. Nggak mesti,
siapa tahu lo Kaf. Ucap Alvin. Gue, besok nikah. Ujar Dava tiba-tiba menyahuti obrolan mereka, dan suasana seketika menjadi hening dan saling pandang. Hahaha, bos lo sekali ngomong langsung lawa. Tawa Heru membuat yang lainnya ikut tertawa. Iya, jokes lo ketinggian bos. Sahut Raka. Buka handphone kalian. Ucap Dava singkat. Mereka membuka handphone masing-masing. Di sana terdapat pesan dari Dava yang mengirimkan undangan digital yang tertera nama Davandra Alexandrius Galena Gabriela Atmaja sebagai nama pengantinnya. Udah gue duga. Ujar Alvin. Lo tahu Al? Tanya Raka tak percaya. Gue perhatiin interaksi mereka beberapa hari ini, ditambah bunda yang datang waktu Galena kena masalah. Kedekatan mereka buat gue semakin curiga kalau kalian ada something, dan terbukti hari ini. Jelas Alvin santai. Ia sudah menduga-duga akan hal ini, hanya saja ia ingin Dava langsung bercerita sendiri tanpa ia tanyain. Congrats bro. Ucap Kafka menepuk bahu Dava. Ini beneran kan bos? Lo nggak edit atau apa gitu? Tanya Raka yang masih saja tak percaya. Puh. Dava nggak kayak lo yang gabut. Ujar Kafka menabuk lengan Raka yang berada di sebelahnya. Gue isyak berat, gebetan gue. Ucap Raka dramatis. Gak usah lebay lo. Ucap Heru. Bos beneran lo mau nikah sama gebetan gue? Tanya Raka lagi sembari duduk di bawah depan Dava. Mau gue pukul? Ucap Dava. Hei enggak bos, maksudnya calon gebetan yang gagal. Ucap Raka cengengesan. Gua cuma mau kasih tahu kalian aja. Tapi ini rahasia. Jadi gue harap kalian bisa jaga rahasia. Terutama lo Kak. Her. Jangan sampai kalian ngomongin ini ke orang lain. Apalagi Raka, mulut lo itu kan suka nggak terkendali. Kata Dava panjang lebar dengan nada serius. Hei siap Dav. Ucap Raka dan Heru bersamaan sedangkan Alvin dan Kafka hanya mengangguk saja. Gue pulang. Ucap Dava berdiri dari duduknya. Hati-hati calon pengantin. Ujar Heru. Tempat berkumpul anggota inti Zonix ada tersendiri, hanya anggota inti saja yang boleh masuk. Jadi, jika mereka berlima ingin membicarakan hal yang rahasia, biasanya mereka berkumpul di ruangan itu. Tapi, jika tidak ada apa-apa dan biasa saja mereka tetap akan bergabung dengan anggota yang lainnya. Setelah Dava pergi Raka dan Heru sudah siap itu. Bukan Heru yang menjawab namun Alvin. Tapi, ini beneran ya Al? Ucapnya lagi masih membahas hal yang sama sembari menatap letak ponselnya yang menampilkan undangan pernikahan. Gue gibeng juga lo lama-lama. Kesal Heru. Tap, nggak usah tanya lagi. Gue curiga lo beneran demen sama Galena dan emang ada niatan buat jadiin gebetan. Iya kan? Ucap Heru penuh curiga. Sembarangan, gue itu fans berat dia. Gue masih nggak percaya idola gue mau nikah sama si Dava. Ucapnya. Seharusnya lo seneng idola lo mau nikah sama sahabat lo sendiri. Kata Kafka. Iya juga ya, tapi gue kayaknya ngimpi dah ini. Ucap Raka makin melantur. Bro. Alvin sudah habis kesabarannya menghadapi Raka yang masih saja tak percaya. Ia dengan keras mendorong Raka yang duduk di sofa hingga tersungkur ke bawah dengan keras. Masih mimpi? Tanya Alvin. Sakit goblok. Keluh Raka. Kalau sakit berarti lo nggak ngimpi tiol. Ucap Heru ikut kesal. He bener juga sih. Katanya cengengesan. Tap. Udah, pulang. Potong Kafka yang jengah dengan Raka yang masih tapa tapi terus. Mereka bertiga langsung meninggalkan Raka yang masih terduduk cenggo di lantai. Ubur-ubur ikan lele, nasib li. Ucapnya. Nasib ditinggal nikah sang idola, nasib ditinggal nikah sahabatnya, dan sekarang